sebuah peternakan yang tenang dan asri, hiduplah seekor bebek bernama Jemima. Jemima bukanlah bebek biasa. Dengan bulu putih yang bersih dan langkah yang anggun, dia adalah simbol keanggunan di antara teman-temannya. Namun, di balik penampilan anggunnya, Jemima menyimpan sebuah mimpi besar yang membuat hatinya terus bergelora, mengasuh telur-telurnya sendiri tanpa campur tangan manusia. Setiap pagi, ketika embun masih menetes dari daun dan angin pagi yang segar menyapa, Jemima akan berjalan di sekitar peternakan, mengamati dengan penuh kasih telur-telurnya yang berharga. Namun, setiap kali, mimpi itu direnggut darinya. Sang petani dan istrinya selalu mengambil telur-telur Jemima untuk dierami oleh ayam mereka. Kekecewaan itu terasa seperti duri di hati Jemima, menusuk setiap kali dia melihat telur-telurnya dihangatkan oleh makhluk lain. "Mengapa aku tidak boleh mengerami telur-telurku sendiri?" gumamnya, matanya menatap jauh ke aliran sungai yang tenang. Jemima merasakan kesedihan yang mendalam dan frustrasi yang membara. Dia tahu bahwa di hatinya ada kekuatan dan naluri keibuan yang kuat, namun selalu terhalang oleh keputusan manusia. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari mulai menyemburatkan sinarnya di cakrawala, Jemima merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Dia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mencari tempat yang aman dan tersembunyi, jauh dari peternakan. Tempat di mana dia bisa mengerami telur-telurnya tanpa gangguan, tanpa rasa takut kehilangan mereka lagi. Dengan tekad yang bulat, Jemima pun berangkat meninggalkan peternakan, menuju hutan di seberang sungai. Perjalanan Jemima bukanlah perjalanan yang mudah. Dia harus melewati berbagai rintangan, mulai dari semak belukar yang rapat hingga aliran sungai yang deras. Namun, di setiap langkahnya, tekad Jemima semakin kuat. Dia tahu bahwa di ujung perjalanan ini, ada mimpi yang menantinya, mimpi untuk menjadi ibu sejati bagi telur-telurnya. Setelah berjalan cukup jauh, Jemima tiba di sebuah padang rumput yang luas, dihiasi dengan bunga liar yang mekar dan rumput hijau yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Dia berhenti sejenak, merasakan kelembutan angin yang menyapa bulu-bulunya dan menghembuskan aroma segar dari padang rumput. Saat Jemima menikmati momen itu, seekor rubah yang tampak sangat ramah tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Dengan senyum yang lebar dan langkah yang percaya diri, rubah itu mendekati Jemima. "Selamat siang, Nyonya Bebek," kata rubah itu sambil membungkuk dengan sopan. "Apa yang membawamu ke sini di hari yang indah ini?" Jemima, yang polos dan tidak curiga, merasa senang bertemu dengan makhluk yang begitu ramah. Dia pun menceritakan keinginannya untuk mengerami telur-telurnya sendiri, jauh dari gangguan manusia. Mata rubah itu bersinar dengan kegembiraan yang licik saat mendengar cerita Jemima. "Oh, aku punya tempat yang sempurna untukmu," kata rubah itu dengan suara yang halus namun penuh tipu daya. "Ada gubuk kecil di tengah hutan yang sangat tenang dan aman. Kamu bisa mengerami telur-telurmu di sana tanpa ada yang mengganggu." Mendengar janji manis itu, hati Jemima melompat kegirangan. "Benarkah?" "Oh, terima kasih, Tuan Rubah. Aku sangat berterima kasih padamu," ucapnya dengan penuh antusias. Rubah itu mengangguk, matanya berkilat licik di balik topi tingginya. "Tentu saja, Nyonya. Mari, aku akan mengantarmu ke sana," katanya sambil mengulurkan tangan seakan-akan menawarkan bantuan yang tulus. Tanpa berpikir panjang, Jemima mengikuti rubah itu ke dalam hutan. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang tersembunyi di antara pepohonan yang tinggi dan rimbun. Suara burung berkicau di atas, sementara sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola cahaya yang indah di tanah. Namun, di setiap langkah yang mereka ambil, Jemima tidak menyadari liciknya rencana sang rubah. Di balik senyum manisnya, rubah itu menyimpan niat yang tidak baik. Baginya, Jemima bukan hanya seorang teman yang ingin dibantu, tetapi juga peluang untuk mendapatkan makanan yang mudah. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang bulat, Jemima melangkah maju,
mengabaikan tanda-tanda bahaya yang mungkin ada di sekitarnya. Perjalanan ini, meskipun penuh dengan janji indah, membawa Jemima semakin dekat pada nasib yang tidak pernah dia bayangkan. Tetapi untuk saat ini, dia hanya merasakan kebahagiaan dan keyakinan bahwa mimpinya akan segera terwujud. Setelah berjalan cukup jauh, Jemima dan rubah itu tiba di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pepohonan lebat hutan. Gubuk itu terbuat dari kayu tua yang lapuk dan jerami yang berserakan, namun terlihat nyaman dan tenang, persis seperti yang diinginkan Jemima. Cahaya matahari menembus celah-celah atap jerami, menciptakan suasana yang hangat dan damai di dalamnya. Dia merasa seolah-olah telah menemukan tempat yang selama ini ia cari. Rubah itu tersenyum dengan lebar, matanya menyiratkan kepuasan atas tipu dayanya yang hampir sempurna. Ya, tentu saja, kamu bisa tinggal di sini dan mengerami telur-telurmu dengan tenang, kata rubah itu dengan suara lembut. Oh, dan jika kamu membutuhkan bahan untuk membuat sarang, aku punya banyak jerami dan bulu di dalam gubuk. Jemima merasa sangat beruntung. Setelah begitu banyak rintangan dan perjalanan yang melelahkan, akhirnya dia menemukan tempat yang aman untuk mengerami telur-telurnya. Tanpa ragu, dia segera masuk ke dalam gubuk dan mulai menyusun sarangnya dengan hati-hati. Setiap jerami dan bulu yang ditempatkan dengan penuh kasih sayang, seakan-akan membawa harapan dan impian Jemima semakin mendekati kenyataan. Rubah itu berdiri di pintu gubuk, mengamati Jemima yang sibuk dengan sarangnya. Aku akan pergi sekarang, tetapi jangan khawatir, Nyonya Bebek. Aku akan kembali esok hari untuk memastikan semuanya baik-baik saja, katanya dengan nada yang penuh kepastian. Jemima menatap rubah itu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Rubah. Aku sungguh beruntung bertemu denganmu, ucapnya dengan tulus. Rubah itu mengangguk, kemudian berbalik dan menghilang di balik pepohonan. Hatinya penuh dengan rasa kemenangan, sementara Jemima, dengan hati yang tenang dan penuh harapan, melanjutkan pekerjaannya menyusun sarang. Dia merasa bahwa impian besarnya untuk mengerami telur-telurnya sendiri akan segera terwujud. Sementara itu, kehidupan di peternakan berjalan seperti biasa setelah Jemima pergi, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ayam-ayam yang biasanya sibuk mengerami telur-telur Jemima mulai merasa ada kekosongan yang aneh. Ketiadaan Jemima membuat suasana peternakan sedikit hampa. "Di mana Jemima?" tanya Henny Penny, salah satu ayam petelur, sambil melihat ke arah kandang yang kosong. "Aku tidak tahu," jawab Kepompong, si anjing setia yang selalu menjaga peternakan. "Dia pergi pagi tadi dan belum kembali. Aku merasa ada yang tidak beres." Kepompong, yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan semua penghuni peternakan, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia pun memutuskan untuk mencari Jemima. Dengan hidungnya yang tajam, Kepompong mulai mengendus jejak yang ditinggalkan Jemima. Jejak kaki kecil itu membawanya keluar dari peternakan dan menuju hutan yang misterius di seberang sungai. Perjalanan Kepompong penuh dengan tantangan. Dia harus melewati sungai yang deras dan berjuang menembus semak-semak tebal. Namun, dengan tekad yang kuat, dia terus mengikuti jejak Jemima hingga tiba di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, terbuat dari kayu dan jerami, tetapi bagi Kepompong, tempat itu terlihat mencurigakan. Kenapa Jemima ada di sini? Dan siapa yang membawanya ke tempat ini? Kepompong bergumam dalam hati, matanya menatap tajam ke arah gubuk itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Dengan hati-hati, Kepompong memutuskan untuk mengawasi gubuk itu dari kejauhan. Dia tidak ingin Jemima tahu bahwa dia sedang mengawasinya, karena dia tahu Jemima bisa sangat keras kepala dan mungkin tidak akan mendengarkan peringatan apapun. Kepompong bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerakan di sekitar gubuk. Dalam keheningan hutan,
Kepompong terus memperhatikan. Dia melihat Jemima yang sedang sibuk menyusun sarang di dalam gubuk, tampak begitu bahagia dan damai. Namun, Kepompong juga memperhatikan sesuatu yang lebih mencurigakan, jejak-jejak rubah yang mengelilingi gubuk. Naluri Kepompong sebagai anjing penjaga memberitahu bahwa ada bahaya yang mengintai. Waktu terus berjalan, dan Kepompong tetap berjaga dengan penuh kewaspadaan. Dia tahu bahwa demi keselamatan Jemima, dia harus berhati-hati dan cermat. Setiap suara dan gerakan di sekitar gubuk itu diperhatikannya dengan seksama. Ketika Kepompong melihat Jemima sedang sibuk menyusun sarangnya dengan penuh antusiasme. Di tengah keheningan hutan, suara Kepompong memecah kesunyian. "Jemima, kamu dalam bahaya," serunya dengan penuh kekhawatiran. Jemima terkejut mendengar suara itu. Dia berbalik dan melihat Kepompong berdiri di pintu gubuk. Napasnya terengah-engah karena perjalanan yang panjang. "Kepompong, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan kaget. Kepompong mendekat, matanya penuh dengan kecemasan. "Rubah itu berniat jahat, Jemima. Dia ingin memangsamu," katanya dengan suara tegas. Namun, Jemima tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya, merasa bingung dengan tuduhan Kepompong. "Tidak mungkin. Tuan Rubah sangat baik padaku. Dia membantuku menemukan tempat ini," jawabnya dengan nada yang yakin. Kepompong mencoba meyakinkan Jemima, matanya menatap penuh ketulusan. "Jemima, kamu harus percaya padaku. Aku melihat jejak rubah di sekitar sini. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres," katanya dengan nada serius. Tetapi Jemima tetap keras kepala. Baginya, rubah itu telah memberikan bantuan yang tidak ternilai. "Aku tidak butuh bantuanmu, Kepompong. Aku bisa mengurus diriku sendiri," ucapnya dengan tegas, kembali sibuk dengan sarangnya. Kepompong merasa putus asa. Dia tahu bahwa Jemima sangat keras kepala dan sulit untuk diyakinkan. Namun, dia tidak bisa membiarkan temannya berada dalam bahaya. Dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk tetap berjaga-jaga di sekitar gubuk, memastikan bahwa Jemima tetap aman. Malam pun tiba. Hutan mulai gelap dan suara binatang malam mulai terdengar. Jemima tertidur lelap di atas sarangnya, sementara Kepompong tetap berjaga di luar gubuk, matanya yang tajam memantau setiap gerakan dan suara di sekitar. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyelinap di antara pepohonan hutan yang rimbun, menyinari gubuk kecil tempat Jemima tinggal. Rubah itu kembali, membawa sekeranjang penuh bahan-bahan untuk sarang. Jemima yang tengah sibuk dengan sarangnya, menyambutnya dengan senyuman lebar. "Terima kasih, Tuan Rubah. Kamu sangat baik," ucap Jemima dengan rasa terima kasih yang tulus. Namun, kali ini, rubah itu tidak bisa menyembunyikan niat jahatnya. Matanya berkilat licik saat dia berkata, "Oh, tidak perlu berterima kasih, Nyonya Bebet. Besok, kita akan merayakan keberhasilanmu dengan makan malam spesial." Suara rubah itu terdengar lembut, tetapi penuh dengan tipu daya. Jemima mulai merasa curiga. "Makan malam spesial? Apa maksudmu?" tanyanya, alisnya berkerut, mencoba memahami maksud sebenarnya dari ucapan rubah itu. Rubah itu tertawa jahat, suara tawanya menggema di hutan yang sepi. "Kamu akan menjadi hidangan utamanya," kata rubah itu, mengungkapkan rencana jahatnya dengan nada yang dingin. Kata-kata itu menghantam Jemima seperti petir di siang bolong. Dia terkejut dan ketakutan, bulu-bulunya meremang. Jemima tahu bahwa dia harus segera melarikan diri. Dengan cepat, dia mencoba melompat keluar dari gubuk, tetapi rubah itu menghalanginya dengan cakar yang tajam. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Nyonya Bebet," teriak rubah itu dengan suara yang penuh ancaman. Di saat-saat genting itu, Jemima hanya bisa pasrah dan berdoa.
Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Dan suara itu memecah kesunyian seperti lonceng peringatan. Jemima yang tengah gemetar ketakutan melihat rubah yang siap menerkam, merasa cemas. Namun, harapan datang dalam sosok sang petani yang muncul dari kegelapan, membawa tongkat di tangannya. "Aku di sini," seru sang petani dengan suara penuh keberanian. Rubah itu, yang awalnya merasa superior, kini dipenuhi ketakutan. Dia melirik ke arah petani yang mendekat dengan langkah tegas, dan tanpa berpikir dua kali, rubah itu melarikan diri ke dalam hutan, menghilang di balik bayang-bayang pepohonan. Jemima, yang masih gemetar, merasakan campuran emosi antara kelegaan dan ketakutan. Dia berlari ke pelukan sang petani, air mata mengalir di pipinya. Aku hampir dimangsa rubah itu," katanya dengan suara bergetar, matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Sang petani memeluk Jemima dengan lembut, mengusap bulu-bulunya yang halus untuk menenangkannya. "Kamu aman sekarang, Jemima. Ayo kita pulang ke peternakan," kata sang petani dengan suara yang menenangkan. Setelah kembali ke peternakan, Jemima duduk di bawah pohon besar, merenungkan semua yang telah terjadi. "Aku terlalu naif dan tidak curiga," katanya pada kepompong yang setia duduk di sampingnya. "Aku seharusnya mendengarkanmu." Kepompong tersenyum lembut, matanya penuh dengan pengertian. "Yang penting kamu sekarang aman, Jemima." Dia menjilat lembut bulu Jemima, menunjukkan rasa kasih sayangnya. Jemima juga mulai menyadari bahwa sang petani sebenarnya sangat peduli padanya. "Aku mengerti sekarang. Dia hanya ingin melindungiku," ujarnya dengan suara yang lebih tenang. Dia tahu bahwa meskipun impiannya untuk mengerami telur-telurnya sendiri penting, keselamatan dan kasih sayang dari mereka yang peduli padanya adalah hal yang jauh lebih berharga. Sejak saat itu, Jemima memutuskan untuk tinggal di peternakan dengan bahagia. Dia belajar dari pengalamannya bahwa kadang-kadang apa yang kita pikir terbaik untuk kita belum tentu benar. Dengan pelajaran itu, Jemima menjalani hari-harinya dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan, dikelilingi oleh teman-teman yang setia dan penuh kasih. Jemima sekarang bukan hanya seekor bebek dengan mimpi besar, tetapi juga simbol keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan mereka yang peduli pada kita dan menghargai keselamatan dan cinta yang ada di sekitar kita. Dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur, Jemima menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian di peternakan yang ia sebut rumah.